Halo, balik lagi sama gue Ski dari Telset. Kali ini di tangan gue udah ada Tecno Spark 20 NFC. Namanya agak panjang ya. Jadi di tahun 2024 ini, di awal tahun banget Tecno ngeluncurin Tecno Spark 20 series. Salah satunya adalah Tecno Spark 20 NFC yang gue pegang. Ya, sebenarnya di seri yang diluncurin ini yang paling tinggi karena di seri ini ada satu lagi Tecno Spark 20C ya, yang mana harganya juga lebih rendah daripada si Tecno Spark 20 NFC ini. Sebenarnya nilai jual dari awal-awal dia ngetis si HP ini, dia punya dual speaker sama LED flashlight di bagian depan maupun belakang. Tapi kita juga perlu ngebahas kelebihan ataupun kekurangan lainnya, mulai dari chipset, layar, performa sehari-hari, ya pokoknya user experience selama sehari-hari lah gitu ya. Yuk langsung aja nih kita ulas Tecno Spark 20 NFC. Di bagian desain, Tecno Spark 20 NFC ini sebenarnya agak bikin sebagian orang pangling gitu ya, kayak wah ini HP boba kali ya. Bisa kalian lihat sendiri di sini ada bulatan-bulatan, walaupun ya sebenarnya kameranya cuma 2 aja ya, tapi dibikin 3 gini ya, karena ada kamera utamanya, terus kamera pendamping sama LED flash di sini. Nah, bagian belakangnya ini dia pakai material kulit gitu ya, finishingnya kayak kulit sintetis gitu, tapi gue ngerasanya kayak karet sih pas digesek-gesek gini. Terus tapi dia ada coraknya sendiri, ini kayak bekas jahitan gitu sama garis-garis. Buat tulisan Tecno Spark-nya sendiri sebenarnya kayak jadi nggak kelihatan sih di sini, kayak nggak ke highlight gitu ya menurut gua. Nah, sebenarnya bagian belakangnya gue seneng sih sama desainnya, terlihat lebih fresh gitu ya. Meskipun ya kayak karet, gue ngerinya bisa kayak karet kan kadang terkelupas gitu ya. Cuma selama gue pakai sih aman-aman aja ya. Mungkin butuh pemakaian jangka panjang supaya tahu gimana durabilitasnya gitu. Nah, sebenarnya yang gimana ya? Mungkin menurut gue ini terasa murah gitu di bagian kanannya nih. Di bagian kanannya nih pakai material plastik, terus juga dia material plastiknya tuh finishingnya nggak matte, jadi finishingnya plastik gitu ya. Bisa kalian lihat sendiri, finishingnya mengkilap gitu. Terus bagian belakangnya nggak gampang kotor, tapi bagian sampingnya ini mudah nempel sidik jari ya. Tuh. Terlebih lagi di bagian kanannya ada tombol fingerprint sensor. Nah, kita bahas juga nih port-portnya. Dia itu punya port bagian kanan itu tombol power sekaligus fingerprint sensor. Di bagian atasnya ada tombol volume rocker. Di bagian bawahnya dia ada port USB Type-C, lubang mikrofon, jack 3,5 mm, terus ada lubang speakernya juga. Di bagian atasnya dia punya lubang speaker. Di bagian kirinya dia ada slot SIM card yang mendukung dual SIM card sama memori eksternal. Jadi ya kalian bisa tambahin memorinya gitu. Buat ukurannya sendiri, Tecno Spark 20 NFC ini berukuran 163,69 x 75,6 x 8,45 mm dengan berat 195 gram. Sebenarnya beratnya tuh udah nyentuh hampir 200 ya, cuma feel di tangan gue tuh terasa enteng HP ini, nggak berat-berat banget gitu. Terus juga kalau ngomongin kenyamanan dipegang sih, buat ergonomis HP ini terasa nyaman ya dipakai sehari-hari gitu. Dipegang di tangan tuh kayak nggak, bagian kanan kirinya nggak tajam ataupun nggak ada yang ngerasa keganggu gitu. Dipegang di tangan begini tuh terasa nyaman. Nah, HP ini juga udah punya sertifikasi IP53 ataupun IP53, yang mana ini tahan debu sama percikan. Jadi ya kalau cuma percikan-percikan air dia masih bisa nahan ya, asalkan HP-nya nggak kalian rendem ke dalam air seperti itu. Jadi ya kalau misalnya lagi gerimis-gerimis gitu ya masih cukup aman HP ini ya. Tapi kalau udah hujan deras sampai banjir mungkin ya kalian bisa amankan lah si handphone ini. Overall secara keseluruhan bagian desain ini sebenarnya udah menurut gua oke-oke aja, HP-nya nggak ada masalah yang berarti, cuma bagian kanannya aja sih yang terasa cukup kotor gitu, nempel-nempel sidik jari. Oh ya, yang bikin nambah desainnya makin keren juga menurut gua adalah bagian depannya tuh udah pakai punch hole ya, dia nggak pakai water drop lagi, jadi bikin kesan HP-nya tuh nggak 1 jutaan gitu ya, di atas 1 jutaan nih. Kalau ngomongin punch hole tentu kita bakal bahas bagian layarnya. Tecno Spark 20 NFC ini punya spesifikasi layar IPS LCD berukuran 6,6 inci dengan resolusi HD+ di 720 x 1612 pixel. Refresh rate-nya udah ngedukung sampai 90 Hz, terus juga dia punya kerapatan PPI di 267 ppi. Screen to body ratio-nya dia itu 84,6.
Buat rasionya sendiri, layarnya tuh rasionya 20:9. Kalau buat layarnya sebenarnya gue awal pakai HP ini nggak banyak berekspektasi tinggi lah. Karena biasanya HP 1 jutaan layarnya ya oke aja gitu, biasa ya. Cuma meskipun dia layarnya masih HD+, kalau kondisi di dalam ruangan tuh warna yang dihasilkannya cukup bagus, nggak redup gitu. Pada saat kita pakai buat scrolling, refresh rate 90Hz-nya emang terasa cukup smooth ya. Cuma pada saat kita buka banyak aplikasi, ini berhubungan sama chipset, itu agak sedikit patah-patah gitu, kayak ya agak nge-lag gitu ya. Ini mungkin karena chipsetnya sendiri ya, bukan pakai chipset yang ngebut banget gitu. Nah, kalau dipakai buat nonton gimana? Ya dipakai buat nonton menurut gua asik sih. Karena si HP ini meskipun layar HD, dia didukung lagi sama si dual speakernya. Dual speakernya bikin pengalaman tuh makin imersif, apalagi dual speakernya menurut gua udah cukup oke, suaranya nyaring, terus punya clarity yang biasa aja sih sebenarnya, bukan yang bagus-bagus banget, tapi setidaknya dengan dual speaker tuh bikin pengalaman nonton film atau di Netflix ataupun Disney Plus, bahkan streamingan YouTube tuh makin imersif gitu. Bahkan buat sekedar kalian yang sambil nongkrong denger lagu tuh, ya speaker ini bisa dibilang gede gitu ya, karena di bagian atas sama bawahnya juga ada gitu. Terus biasanya kan speaker yang dual speaker gitu, bagian atas kencang, bagian bawah pelan, atau bagian bawahnya kencang, bagian atasnya pelan. Nah, di Technospark 20 NFC ini menurut gua jomplang suara kencengnya tuh nggak terlalu jauh gitu ya, nggak signifikan. Kadang kan ada yang ngedrop banget. Nah, ini menurut gua buat suaranya sih sudah cukup bagus gitu ya. Nah, kalau ngomongin dipakai buat ngetik ataupun buat gaming, responsivitas layarnya memang bukan yang terbaik ya, tapi cukup oke aja gitu dipakai buat ngetik. Tapi kalau buat main game mungkin kayak Mobile Legends aja menurut gua so far gue pakai ya pas-pas aja gitu ya. Bahkan gue bisa pakai HP ini buat kabur dari rank epic ke legend, belum sampai mythic gitu ya. Kalau ngomongin gaming tentunya juga kita bakal bahas pengalaman performanya nih gimana. Nah, sebenarnya Technospark 20 NFC ini punya spesifikasi chipset MediaTek Helio G85 dengan CPU octa-core yang punya clock speed paling kencang di 2 GHz aja nih. GPU-nya Mali G52 MC2. Buat RAM-nya dia pakai RAM 8 GB, terus memori internalnya 256 GB. Nah, sebenarnya HP ini kalau dari spesifikasi chipset tuh Helio G85 di HP-HP lain pengalamannya sama sih. Pada saat gue pakai HP lain yang Helio G85 gitu, diajak buat pemakaian sehari-hari kayak browsing sosmed, terus juga buka YouTube, terus nulis di Gidocs, main game kayak Mobile Legends, itu masih oke-oke aja so far ya, nggak ada masalah yang berarti gitu. Mungkin pada saat kalian udah mulai buka aplikasi banyak aja nih, chipsetnya tuh agak ngos-ngosan ya, meskipun dibantu sama RAM 8 GB. Nah, RAM 8 GB-nya juga bisa diperluas sampai 16 GB pakai fitur virtual RAM. Nah, menurut gua fitur virtual RAM ini cukup ngebantu buat naikin performanya sih, walaupun nggak sampai signifikan banget, tapi setidaknya bisa ngebantu ya. Nah, pada saat gua pakai tuh perpindahan antar aplikasi sebenarnya nggak smooth banget, masih cukup ada loading gitu ya. Bukan yang kenceng-kenceng banget, tapi kalau buat sekedar pemakaian user yang kasual aja gitu, misalkan kalau kalian pengen punya HP yang dipakai buat chat, terus juga buat streamingan, gua rasa ini lebih cocok gitu ya dipakai buat entertaining gitu dari segi performanya ya. Tapi kalau buat kerja berat, misalkan kalian pengen edit foto, buka Canva, terus juga ngasih elemen-elemen di CapCut, itu terasa berat tentunya ya. Terus juga di bagian yang lainnya adalah karena gue sebut tadi pemakaian sehari-hari, tentunya akan berhubungan juga sama konektivitas nih. HP ini juga sesuai namanya udah punya NFC. Karena dia tidak disebut 5G, tentu dia mentok di jaringannya 4G aja nih. Terus buat konektivitas lainnya dia juga udah support. Dia udah support Wi-Fi, Bluetooth 5.2, terus juga dia ada GPS, terus juga USB Type-C-nya udah ngedukung OTG. Jadi kalian gampang gitu buat copy file, gak perlu repot lagi, tinggal colok flash disk, tinggal pindahin data seperti itu. Nah, menurut gue yang salah satu yang menurut oke ya di kelas harganya ya, walaupun sekarang udah pada mulai banyak nih ya, sebut aja kayak Redmi 13C, pesaingnya di kelas harga yang kurang lebih deket-deket itu udah ada NFC. Nah, yang mana kalau udah ada NFC ini selama gue pakai HP ini, jadi ya nggak usah khawatir gitu. Misalnya kita naik LRT, MRT ataupun KRL, tinggal tempelin aja e-money, ya udah kita tahu saldo kita sisa berapa seperti itu. Cukup membantu. Nah, ngomongin jalan-jalan, tentunya pada saat kita jalan-jalan kita sering foto-foto kan. HP ini tuh udah kayak mejeng banget gitu, kameranya bobanya ada 3 gitu. Terus gimana buat hasil fotonya?
Ya hasil fotonya sebenarnya sama juga, gue nggak bisa berharap banyak tentu dengan HP di kelas harga segini ya. Cuma HP ini punya kualitas gambar yang menurut gue kalau dilihat dari si HP-nya itu termasuk cukup oke ya, bukan yang bagus banget tapi punya gambar yang menurut gue layak banget dipakai di update di sosmed kalian gitu, di upload buat IG story ataupun di Facebook ataupun kalian punya platform lainnya gitu ya. Nah, biar lebih afdol gimana mengenai pengujian di aplikasi benchmarking nih si Tecno Spark 20 NFC. Gue coba di beberapa pengujian nih. Buat Antutu benchmark, HP ini berhasil dapat skor 237.531. Mana ini termasuk ya HP entry level era sekarang skornya segini sih, 250.000 ke atas gitu ya. Nah, gue juga coba HP ini buat stabilitasnya gitu ya. HP ini punya stabilitas yang terbilang bagus karena di pengujian Wildlife Extreme Stress Test dia punya stabilitas 97,4%. Terus juga di Wildlife Stress Test dia berhasil dapat di skor 97,2. Kalau buat pengujian Wildlife-nya dia dapat skor 736 dengan rata-rata frame rate 4,41. Sementara itu buat Wildlife Extreme dia dapat skor 187 dengan rata-rata FPS 1,12. Gue juga coba di aplikasi Geekbench. Buat CPU-nya dia dapat single core di 429 poin, multi core-nya di 1463 poin. Nah, kalau buat dipakai sehari-hari gimana pengalamannya? Tentu skor PC Mark ini bisa ngejawab sejauh mana, yaitu di 8187. Yang mana skor ini terbilang cukup oke aja ya, bukan yang paling tinggi-tinggi, tapi setidaknya untuk harga 1 jutaan itu harganya skornya tuh aman ya. Nah, terus juga tadi ngomongin stabilitas dan lain-lain ya. Oh ya, gue juga sering pakai HP ini buat push rank. Yang mana HP ini jarang banget gue bahkan sejam gitu gue push ranknya main Mobile Legends itu nggak panas gitu, HP ini nggak anget juga, anget-anget tipis lah, maksudnya nggak panas yang berlebih gitu ya. Yuk kita lanjut lagi ngebahas mengenai kameranya ini yang 3 boba ini nih. Tecno Spark 30 NFC ini punya konfigurasi dual kamera dengan kamera utama 50 megapiksel dengan aperture 1.6, udah dukung PDIF juga. Terus dia didampingi dengan kamera 0,08 megapiksel yang mana auxiliary lens, alias kamera pendamping aja nih. Hiasan sih bisa dibilangnya. Nah, dia di belakangnya juga udah ada LED flash. Terus juga dia ini udah punya kamera selfie 32 megapiksel dengan aperture f2.2. Di bagian depannya juga ada LED flash. Kalau untuk hasilnya gimana? Nah, selagi kita pakai buat kondisi cukup cahaya, menurut gua hasil fotonya tuh bagus ya buat diupload di sosial media tentunya. Tapi kalau buat pajang-pajangan yang lain menurut gua agak sulit ya, karena buat zoom dan lain-lain. Nah, misalkan kita foto objek yang agak kompleks itu hasilnya menurut gua kalau dilihat dari handphone aja cukup bagus ya. Nah, buat hasil fotonya kalau kondisi cukup cahaya menurut gua hasil fotonya tuh udah oke banget ya. Selagi kita fotonya tuh objek-objek kayak gedung ataupun jalanan itu menurut gua bagus. Cuma ada sedikit keluhan pada saat kita foto orang gitu. Menurut gua kalau pada saat kita foto orang tuh warnanya tuh warm banget gitu. Warna kulit kita tuh jadi merah gitu ataupun putih kemerahan gitu lah, bisa kalian lihat sendiri nanti ada sampel fotonya. Padahal kalau misalnya kita foto gedung ataupun yang lain-lain gitu, objek lain itu nggak warm banget gitu warnanya ya, cenderung warnanya natural. Nah, kalau ngomongin dynamic range-nya gimana? Nah, kalau ngomongin dynamic range, gue waktu itu coba foto kayak ngelawan matahari, terus juga kondisi lagi awan terik-terik banget gitu. Sebenarnya bagus ya. Cuma ada beberapa foto yang gue ambil, awannya tuh terasa kayak, mungkin ini masalah detail lagi yang tadi gue bilang, awannya tuh terasa kayak lukisan gitu, bukan kayak real awan seperti itu ya. Terus juga kalau buat kamera selfie-nya gimana? Menurut gue kamera selfie-nya ya so-so lah, udah cukup oke aja, bukan yang paling imersif. Tapi ada yang ngebantu dari kamera selfie ini yaitu LED flashlight, yang mana misalkan kalian foto-foto tuh jadi lebih terang gitu di tempat yang lebih gelap, jadi lebih jelas gitu. Ya meskipun detail si kameranya 32 megapikselnya nggak sebaik itu ya, tapi didukung dengan cahaya yang lebih terang tentunya. Ini adalah hal yang cukup bagus. Terus juga bagian LED flash depannya tuh bisa kita atur, mau kita misalkan warnanya pengen lebih warm, cool, ataupun natural aja default seperti itu. Terus juga intensitas cahayanya bisa kita atur, entah itu lebih terang ataupun lebih gelap. Sebenarnya kalau ngomongin kamera tuh keluhan gue di HP-HP rilisan Transsion ini adalah sejauh ini ya yang gue pakai ya, mulai dari Infinix terus juga Tecno, itu adalah
dia rasionya tuh nggak ada rasio 16:9, yang mana rasionya ada 4:3 sama ngikutin rasio HP-nya. Yang mana HP ini tadi rasionya adalah 20:9 seperti itu. Jadi ya agak-agak gimana gitu menurut gua. Mungkin kedepannya pihak-pihak Transsion ini bisa ngasih pilihan di rasio 16:9. Sebenarnya ini hal kecil, tapi menurut gue ini hal yang penting ya. Jadi kita nggak perlu crop seperti itu. Selain foto, kita tentu juga bahas buat videonya ya. Tapi biar lebih jelas videonya, langsung aja kita tampilin. Oke, sekarang kita ke kamera belakangnya dari Technospark 30 NFC. Ini dia warnanya hampir mirip-mirip sih sama kamera depannya, cuma HDR udah tentu lebih baik ya. Misalkan di bagian belakang sana ya, walaupun masih agak sedikit kesulitan, warnanya jelas lebih vivid juga. Dinaikin lagi kontrasnya. Kalau tingkat stabilitas juga sama, dia nggak ada OIS ataupun EIS. Ini gue sambil jalan handheld. Oke. Ini sampel video dari Technospark 20 NFC. Ini di resolusi 2K 30 fps, dia ada resolusi 2K 30 fps. Buat warnanya sih menurut gue terlalu bright ya. Misalkan sendiri, muka gue warnanya merah. Terus background di belakang tuh terlalu hijaunya tuh berasa banget hijaunya ya. Hijaunya lebih vivid gitu. Kayak dinaikin kontrasnya, tapi buat HDR-nya ya so-so lah. Kalian lihat di belakang, ini kondisi cukup terang gitu ya. Kalau tingkat stabilitas sudah pasti nggak ada, karena dia nggak ada EIS ataupun OIS-nya. Oke, ini dia sampel perekaman video kamera depan dari Technospark 20 NFC. Buat baterainya, dia punya baterai 5000 mAh dengan pengisian 18 watt. Nah, selama gue pakai dari pagi nih sekitar jam 10 sampai malam sekitar jam 7 itu masih awet baterainya di kisaran 30% aja. Dengan skenario pemakaian gue pakai buat Gidox, terus juga browsing sosmed, denger lagu, main Mobile Legends sesekali, itu gue rasa baterainya udah cukup awet. Cuma saja keluhannya ya tentunya di fast chargingnya ya. Dia tuh masih 18 watt, jadi ngisi dari 10% sampai full itu makan waktu sekitar 1 jam 30 menitan lah, 1 jam setengah. Tapi ini bukan deal breaker yang gimana-gimana lah, setidaknya kita bisa pakai HP ini dari pagi sampai sore. HP ini dia itu punya sistem operasi Android 13 yang dibalut sama HiOS. HiOS di sini tampilannya sama sih sama HP-HP kayak Infinix juga ya, kurang lebih hampir mirip-mirip gitu. Terus juga dia udah punya fitur dynamic port, yang mana kalau misalnya itu kita cas HP-nya tuh kayak ada dynamic island ala-ala si iPhone 15 series gitu. Dynamic portnya juga bisa nampilin pada saat kita face unlock, terus juga background call, terus pada saat ngecas, terus juga pada saat casnya udah penuh sama baterainya low, jadi kayak ada tampilan di atasnya. Ya sebenarnya ini udah cukup oke. Mungkin Tecno kedepannya bisa konfigurasiin lagi atau perbaruin lagi fitur-fitur dari Dynamic Island ini, misalkan kayak notifikasi WhatsApp, terus juga denger lagu di Spotify, itu tentunya bisa lebih bagus juga. Kayak misalnya di Realme ya, Realme C67 itu udah versi terbaru dari mini kapsul yang sebenarnya mirip-mirip sama ini, tapi dia bisa jadi lebih baik seperti itu. Mungkin kedepannya bisa sama seperti itu. Terus fitur-fitur lainnya yang dihadirin di sini adalah kayak game mode-nya ya. Game mode-nya gue tadi ngarepnya kayak si Infinix gitu, ada bypass charging ya, ternyata nggak ada. Jadi game mode-nya buat ngatur performa, terus juga buat ngatur tone warnanya, terus buat notifikasi yang biar nggak kelihatan notifikasinya gitu. Terus HP ini juga udah ngedukung multi window ya, jadi kalian bisa sebenarnya picture in picture gitu ya secara tampilannya seperti itu. Oke, itu tadi review dari Technospark 20 NFC. Nah, kesimpulannya gimana? Menurut gua Technospark 20 NFC ini bisa jadi daily driver ya, kan teman-teman yang pengen adiknya pengen HP ataupun orang tuanya pengen ganti gitu dari feature phone ke HP Android, mungkin Technospark 20 NFC ini bisa jadi pilihan gitu ya. Karena ya sebenarnya sistem antar mukanya juga nggak yang rumit-rumit banget si HP ini, jadi bisa dipakai dengan lancar gitu. Terlebih lagi dia udah punya tampilan yang menurut gua oke, karena dia udah pakai punch hole, terus desain belakangnya juga ya ala-ala boba begini ya. Terus finishingnya juga
Nah, tapi mungkin buat teman-teman yang gamer hardcore ataupun yang demen banget fotografi masih tentunya belum cocok pakai HP ini. Tapi kalau ngomongin buat entertain aja nih, misalkan kalian pengen secondary driver kayak aku pengen kan baterainya nih awet nih kayak buat main game kayak Mobile Legends aja, terus buat denger lagu, nonton film ataupun streaming YouTube, ini menurut gue udah oke banget karena dia udah punya dual speaker, terus juga layarnya udah ada punch-hole, jadi nggak water drop gitu, terus bezelnya juga bisa dibilang termasuk cukup tipis ya, nggak yang gede-gede banget walaupun dagu bawahnya masih ada. Terus juga dia udah ngedukung OTG, jadi mungkin kalau temen-temen yang masih hobi download film ataupun mau nonton video-video kenangan-kenangan kalian pakai flash disk gitu ya, tinggal colok aja gitu, tinggal pasang, oke, jadi beres seperti itu. Nah, mungkin yang jadi deal breakernya ya tadi itu ya, maksudnya masalah kamera aja sih. Kameranya tadi untuk beberapa momen fotonya jadi kayak backgroundnya tuh kayak lukisan. Terus juga dia nggak ada kamera ultrawide tentunya ya. Sama ya bagian kanannya ini sering-sering dibersihin aja atau nggak kalian pakai casing bawaannya gitu ya. Oh ya, HP ini juga udah punya charging bawaan, jadi kalian nggak usah khawatir ya. Technospark 20 NFC ini dijual dengan harga Rp1.749.000. Jadi ya mungkin kalian yang cari HP 1 jutaan, 1,5 ke atas ini bisa jadi salah satu opsi kalian ya. Oh ya, gue juga lupa ngasih tau kalian, misalkan kalian suka video call. Video call-nya juga enak nih, misalkan di tempat gelap, jadi kalian tinggal nyalain aja si LED flash-nya. Oke, segitu aja. Gue Eskil dari Telset. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye!